Ini dia rekomendasi perusahaan domestik yang wajib banget kalian beli sahamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Capital Lab Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya, Sintawan Yuniati sebagai Ketua Tim KBMK 2025 Cabang Riset Investasi dan rekan saya Risnadila Ramadhani serta Ismi Wardani. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA merupakan salah satu perintis industri pertanian di Indonesia. TBLA didirikan pada tahun 1947. TBLA juga terafiliasi dengan Sungai Budi Group yang mana merupakan salah satu perusahaan agrikonsumer terbesar di Indonesia. TBLA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertanian dengan lini bisnis kelapa sawit sebagai segmen utama. LA mengelola kebun kelapa sawit seluas lebih dari 60.000 hektar didominasi Lampung dan Kalimantan Barat. Mereka mengelola CPU atau crude palm oil menjadi produk hilir seperti minyak goreng, margarin, dan biodiesel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis ekonomi global dan lokal terhadap PT TBLA. Secara global, PT Tunas Baru Lampung Terbuka menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, terutama CPO atau crude palm oil dan gula. Dalam World Economic Forum atau WEO pada bulan April 2025, International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,8 pada 2025 dan 3% pada 2026. Proyeksi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan proyeksi pada Januari 2025. Proyeksi angka pertumbuhan ekonomi turun 0,5 poin pada 2025 dan 0,3 poin pada 2026. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kekuatan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Pada kuartal pertama pada tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, PT TBLA beroperasi dalam lingkungan ekonomi global yang dinamis. Meskipun terdapat tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, TBLA telah menunjukkan ketahanan dengan menjaga kesehatan keuangan yang relatif baik dan mengoptimalkan kinerja operasionalnya. Tinjauan industri dan posisi persaingan. Dalam hal ini kita membandingkan PT TBLA dan juga PT Smart Tbk. Dalam aspek jenis industri, PT TBLA fokus pada agrikultur dan agrikonsumer. Dalam PT Smart berfokus pada perkebunan kelapa sawit skala besar, ekspansi global, dan juga bagian dari Golden Agri Resources. Untuk luas perkebunan, TBLA memiliki luas kurang lebih 60.000 hektar dan PT Smart memiliki kurang lebih 139.000 hektar termasuk plasma. Jumlah pabriknya, TBLA memiliki 1 PKS dan juga refinery di Lampung dan juga Kalimantan. Nah, untuk PT Smart memiliki 16 PKS, 4 pengelolaan kernel dan juga 4 refinery. Nah, untuk kapasitas produksi, TBLA memiliki kapasitas kurang lebih 2.500 ton CPO per hari dan juga PT Smart kurang lebih 3,9 juta ton CPO per tahun. Dalam produk hilir, TBLA memproduksi minyak goreng, sabun, margarin, biodiesel, gula, dan juga tepung tapioka, dan PT Smart memproduksi minyak goreng, margarin, shortening, eleokimia, dan biodiesel. Untuk merek konsumen, pada TBLA ada Rose Brand, Amanda, Palmvita, dan juga produk lokal regional, dan PT Smart pada Vilma, Kunci Mas, Palmboom, Amanda, dan juga lebih dominan nasional dan juga internasional. Dalam diversifikasi bisnis, TBLA masuk ke bisnis gula tapioka sejak 2016 untuk makin stabil dan juga PT Smart fokus pada produk kelapa sawit dan juga turunannya saja. Selanjutnya di inovasi dan teknologi, TBLA efisiensi produk, pengelolaan limbah jadi energi terbarukan, dan di PT Smart transformasi digital bersama CMS di sektor eleokimia. Selanjutnya di skala operasi dan ekspansi, pada TBLA didominasi pada pasar regional Sumatera Selatan, Lampung, dan juga ekspansi moderat. Di PT Smart sendiri, skala nasional dan juga ekspor global bagian dari grup agrikultur terbesar di Asia Tenggara. Nah, untuk keunggulan kompetitif, pada PT TBLA, biaya efisien, produk hilir lokal kuat, dan juga integrasi vertikal domestik, dan di PT Smart, skalanya besar, digitalisasi industri, pasar internasional, praktik keberlanjutan kuat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis keuangan dari PT TBLA. Nah, di sini kita akan membahas 4 elemen dari analisis keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang terakhir adalah total. Dimulai dari yang pertama yaitu rasio likuiditas. Berdasarkan rasio likuiditas, current rasio stabil di angka lebih dari 1. Dan ini menandakan bahwa posisi likuiditas dalam kondisi aman. Quick ratio sedikit menurun menandakan ketergantungan terhadap persediaan meningkat. Rasio kas terhadap aset lancar menurun signifikan dari tahun 2024 sebesar 5,34% ke tahun 2025 sebesar 3,26%, menunjukkan penurunan kas yang bisa mempengaruhi likuiditas jangka pendek.
Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Nah, margin operasional dan margin bersih meningkat dari kuartal 1 2025, menunjukkan sinyal positif efisiensi usaha. Namun, ROA dan ROE kuartal 1 tidak bisa dibandingkan langsung dengan rasio tahunan 2024 tanpa tahunisasi. Jika laba tetap stabil atau naik di tahun selanjutnya, maka ROA dan ROE tahunan bisa lebih baik daripada tahun 2024. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Nah, terjadi peningkatan signifikan pada DAR dan DER dari tahun 2024 ke kuartal 1 2025. DAR naik dari 37% ke 69%. Artinya, porsi aset yang dibiayai oleh utang meningkat drastis. DER melonjak dari 1,22 ke 2,21. Hal ini menunjukkan bahwa struktur keuangan TBLA menjadi jauh lebih agresif dan semakin berisiko jika pendapatan terganggu oleh suku bunga naik. Dan yang terakhir adalah TOTA. TOTA naik dari 0,63 ke 0,80, menandakan peningkatan efisiensi dalam menghasilkan penjualan dari aset. Ini positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DER dan DAR naik atau beban utang bertambah, perusahaan mampu memutar asetnya lebih cepat untuk menghasilkan pendapatan. Oke, kita masuk ke valuasi yang menggunakan model DCF atau discounted cash flow, yang mana memiliki estimasi-estimasi atau asumsi-asumsi pada model free cash flow yang kita estimasi sekitar 700 miliar untuk tahun 2024. Dan proyeksi growth rate 5 tahun ke depan kita asumsikan naik 5% per tahun. Dan untuk terminal growth rate kita gunakan angka konservatif yaitu 3%. Tingkat diskonto atau ACC kita tetapkan 11% karena kita mengikuti rata-rata industri agribisnis di Indonesia. Dan jumlah saham beredar di TBLA sekitar 10,688 miliar lembar saham. Nah, masuk ke nilai wajar saham untuk perusahaan TBLA kita estimasi sekitar 9,18 triliun. Dan hasil nilai wajarnya yaitu sekitar 859 per saham. Nah, saham ini artinya adalah undervalued karena harganya lebih tinggi daripada harga pasar pada TBLA sekarang. Per Juli tahun 2025, harga saham TBLA ada di Rp620 dan kelihatan harganya itu harga pasar masih di bawah nilai wajar, jadi dikatakan sebagai saham undervalued. Dan tim Capital Lab ini merekomendasikan saham ini buy. Masuk ke justifikasi dan konteks industri, sektor sawit nasional mengalami pemulihan pasca tekanan global harga CPO. Lanjut, kebijakan B35 memperkuat permintaan domestik CPO mendukung pertumbuhan pendapatan TBLA. Diversifikasi produk, ada gula, sabun, biodiesel menjadi katalis jangka menengah. Lanjut ke risiko tetap ada, politisasi harga CPO, regulasi energi, tapi mitigasi melalui hilirisasi terstruktur. Secara industri, TBLA beroperasi dalam lanskap kelapa sawit Indonesia yang kompetitif, namun diuntungkan oleh kebijakan energi nasional seperti B40 dan dorongan hilirisasi. Meski menghadapi tekanan ESG dan juga fluktuasi harga CPO, TBLA berhasil menjaga pertumbuhan keberlanjutan. Kinerja keuangan 2024 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 17,4 triliun atau kurang lebih 13,7%, dan juga peningkatan terhadap laba bersih sebesar 700 miliar atau 14,5%, serta lonjakan arus kas operasional sebesar 118% menandakan efisiensi yang sangat meningkat. TBLA memiliki 5 risiko investasi. Yang pertama adalah risiko harga komoditas. Harga CPO dan gula sangat dipengaruhi oleh faktor global dan substitusi produk seperti minyak, kedelai. Yang kedua adalah risiko regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia seringkali mengubah kebijakan terkait ekspor CPO dan produk turunannya. Yang ketiga adalah resiko lingkungan dan iklim. Nah, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, atau El Nino bisa menurunkan hasil panen kelapa sawit dan tebu. Yang keempat, resiko keuangan dan utang. Nah, jika TBLA memiliki leverage atau utang yang tinggi, maka naiknya suku bunga bisa membebani beban bunga dan mempersempit margin keuntungan. Nah, terakhir adalah resiko operasional. Nah, gangguan distribusi pupuk, buruh tani, atau penyakit tanaman bisa menurunkan hasil dan efisiensi usaha. Oke, masuk pada tata kelola perusahaan, ada 5 aspek di dalam tata kelola perusahaan itu termasuk transparansi. Jadi TBLA rutin menyampaikan informasi penting kepada publik melalui laporan keuangan triwulan dan juga tahunan. Masuk ke akuntabilitas, TBLA memiliki struktur organisasi yang jelas. Terus di responsabilitas atau tanggung jawab, perusahaan mematuhi sebuah peraturan perundang-undangan termasuk yang terkait lingkungan, tenaga kerja, dan kewajiban sebagai emiten. Ke aspek yang keempat yaitu independensi. Jadi komposisi komisaris independen telah memenuhi syarat minimum dari OJK. Terus yang ke aspek kelima adalah kewajaran, dan TBLA memastikan seluruh pemangku kepentingan termasuk inventaris nilai karyawan memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Itu tadi adalah hasil analisis terhadap PT TBLA yang wajib kalian beli kalau kalian mau untung. Kami dari tim Capital Lab mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.